Bismillahirrahmanirrahim. Membongkar kedok Said Agil Sirot, bagian 4. Syiah termasuk Ahlus Sunnah. Kalau ada yang bertanya, apakah tujuan organisasi Nahdlatul Ulama didirikan? Jawabannya adalah jelas, bahwa para ulama pesantren mendirikan NU. Tujuannya adalah untuk menjaga, melestarikan, dan memperjuangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap berjalan dan tersosialisasi di Indonesia. Hal tersebut dipicu dengan mulainya ekspor ajaran-ajaran yang menyimpang dari Ahlus Sunnah, seperti Syiah dan Wahabi ke bumi Nusantara. Sehingga mendorong para kiai pesantren untuk mendirikan organisasi NU. Kesimpulannya, NU didirikan untuk menjaga keislaman mayoritas bangsa Indonesia yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah dari pengaruh dan rongrongan aliran-aliran di luar faham Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti liberal, Syiah, dan Wahabi. Dalam sebuah diskusi di jejaring sosial grup WhatsApp, ada sebuah tema yang menjadi bahan pembicaraan, yaitu berkaitan dengan sosok Said Agil Sirot, Ketua Umum PBNU. Apakah Said Agil Sirot benar-benar memperjuangkan visi dan misi NU, yaitu melestarikan, menjalankan, dan mensosialisasikan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau selama kepemimpinannya ia tidak memperjuangkan visi dan misi NU? Dalam sebuah buku yang berjudul Tasawuf sebagai Kritik Sosial, mengedepankan Islam sebagai inspirasi, bukan aspirasi, yang diterbitkan oleh Lajnah Ta'lif wan Nashr Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau LTN PBNU pada tahun 2012, Said Agil Sirot berkata, secara historis, kelahiran Sunni dan Syiah merupakan sunnatullah yang harus disyukuri sebagai hazanah pemikiran umat Islam. Di samping itu, diskursus teologi, baik itu Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, maupun Syiah, semuanya bersifat rasional. Semuanya tetap dalam bingkai Islam. Bahkan, patut dikatakan semuanya adalah Ahlus Sunnah, sepanjang mengakui eksistensi Allah, para nabi dan rasul, kitab-kitab Allah dan hari kiamat. Perbedaan di luar itu bersifat furu'iyah saja. Halaman 84. Kalau kita membaca sedikit cermat, pernyataan Said Agil Sirot di atas akan mengantarkan kita pada beberapa kesimpulan. Pertama, ajakan Said Agil Sirot untuk mensyukuri keberadaan Syiah di Indonesia. Entah apakah syukuran tersebut dengan mengadakan tumpengan, selamatan, dan lain sebagainya. Kedua, dengan tegas dan tanpa tedeng aling-aling, Said Agil Sirot menjelaskan bahwa Mu'tazilah dan Syiah itu Ahlus Sunnah juga. Perbedaan antara Ahlus Sunnah dan Syiah hanya sebatas furu'iyah saja, tidak berkaitan dengan masalah-masalah usuliyah atau akidah. Ketiga, syarat suatu kelompok disebut Ahlus Sunnah adalah keimanannya kepada Allah, para nabi dan rasul, kitab-kitab Allah dan hari kiamat. Dengan persyaratan yang sangat general ini, berarti seluruh aliran sesat termasuk Ahlus Sunnah juga, selama beriman dengan hal-hal tersebut. Padahal hampir kebanyakan aliran-aliran sesat seperti Syiah, Khawarij, dan Mu'tazilah juga beriman terhadap hal-hal tersebut. Tentu, pernyataan Said Agil Sirot tersebut bertentangan dengan realita dan pendapat seluruh ulama Sunni dan Syiah sendiri. Di satu sisi, Syiah tidak mau menyebut dirinya Ahlus Sunnah. Demikian pula sebaliknya, Ahlus Sunnah tidak mau menyebut dirinya Syiah. Dan di sisi lain, Ahlus Sunnah dan Syiah sangat tegas menyatakan bahwa perbedaan mereka lebih berkaitan dengan persoalan usuliyah, bukan persoalan furu'iyah saja. Hadratus Syekh
Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari telah menegaskan tentang kesesatan Syiah dalam banyak kitab yang beliau tulis. Berikut beberapa pernyataan Hadratus Syekh tentang kesesatan Syiah dan bahwa mereka bukan ahlu sunnah. Pernyataan pertama. Faslun fi bayani tamassuki ahlil Jawa bimadhabi ahli sunnati wal jama'ati. Wa bayani ibtida'i zuhuril bid'i wa intishariha fi ardi Jawa. Wa bayani anwa'il mubtadi'ina fi hadha zamani. Qad kana muslimul aqtari al-jawiyati fil azmani as-salifati al-khaliyati muttafiqil ara'i wal madhhabi wa muttahidil ma'khadhi wal mashrabi. Fakulluhum fil fikhi alal madhhabi an-nafisi madhhabil imam Muhammad ibn Idris. Wa fi usulid dini ala madhhabil imam Abil Hasan al-Ash'ari. Wa fi tasawufi ala madhhabil imam al-Ghazali wal imam Abil Hasan al-Shadhili ajma'ina. Thumma innahu hadatha fi ami alfin wa thalathimi'atin wa thalathina ahzabun mutanawwi'atun wa ara'un mutadafi'atun wa aqwalun mutadharibatun wa rijalun mutajazibatun faminhum salafiyuna qa'imuna ala ma alaihi aslafuhum minat tamadhubi bil madhhabi al-mu'ayyani wat tamassuki bil kutubi al-mu'tabarati al-mutadawilati wa mahabbati ahlil baiti wal awliya'i was salihina wat tabarruki bihim ahya'an wa amwatan wa ziyaratil kuburi wa talqinal mayyiti was sadaqati anhu wa i'tiqadis syafa'ati wa naf'id du'ai wa tawassuli wa ghairi dzalika. Wa minhum rafidhiyuna yasubbuna sayyidana Aba Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wa yakrahuna as-sahabata radhiyallahu anhum wa yubaliguna hawa sayyidina Aliyin wa ahli baitihi ridwanullahi alaihim ajma'in. Qala as-sayyidu Muhammadun fi syarhil qamusi wa ba'dhum yartaqi ilal kufri wa zandaqati a'adhana Allahu wal muslimina minha. Qala al-qadhi Ayyadu fi syifa an Abdillah bin Mughaffalin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah fi ashabi la tattakhiduhum ghardan ba'di faman ahabbahum fabihubbi uhibbuhum wa man abghadahum fabibughdi ubghiduhum wa man adhahum faqad adhani wa man adhani faqad adhallaha wa man adhallaha yushiku ay ya'khudhahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi faman sabbahum fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi fa innahu yaji'u qaumun fi akhiriz zamani yasubbuna ashabi fala tasallu alaihim wala tasallu ma'ahum wala tunakihuhum wala tujalisuhum wa in maridu fala ta'uduhum. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam man sabba ashabi faqribuhu wa qad a'lama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna sabbahum wa adahum yu'dhihi wa adhan nabiy sallallahu alaihi wasallam haramun faqala
la tu'dhuni fi ashabi wa man adahum faqad adhani. Wa qala la tu'dhuni fi Aisyata wa qala fi Fatimata bud'atun minni yu'dhini ma adhaha. Artinya, menjelaskan penduduk Jawa berpegang kepada madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan awal kemunculan bid'ah dan meluasnya di Jawa, serta macam-macam ahli bid'ah di zaman ini. Umat Islam yang mendiami wilayah Jawa sejak zaman dahulu telah bersepakat dan menyatu dalam pandangan keagamaannya. Di bidang fikih, mereka berpegang kepada madhab Imam Syafi'i. Di bidang usuluddin, berpegang kepada madhab Abul Hasan al-Ash'ari. Dan di bidang tasawuf, berpegang kepada madhab Abu Hamid al-Ghazali dan Abul Hasan al-Syadzili. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Kemudian, pada tahun 1330 Hijriah, muncul kelompok, pandangan, ucapan dan tokoh-tokoh yang saling berseberangan dan beraneka ragam. Di antara mereka adalah kaum salaf yang memegang teguh tradisi para tokoh pendahulu mereka dengan bermadhab dengan satu madhab dan kitab-kitab mu'tabar, kecintaan terhadap ahlul bait Nabi, para wali, dan orang-orang saleh. Selain itu juga tabarruk dengan mereka, baik ketika masih hidup ataupun setelah wafat. Ziarah kubur, mentalkin mayit, bersedekah untuk mayit, meyakini syafaat, manfaat doa, dan tawassul, serta lain sebagainya. Di antara mereka juga ada golongan Rafidhah yang suka mencaci Sayyidina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, membenci para sahabat Nabi, dan berlebihan dalam mencintai Sayyidina Ali dan anggota keluarganya. Semoga Allah meridhai mereka semua. Berkat Sayyid Muhammad dalam syarah kamus, sebagian mereka bahkan sampai pada tingkatan kafir dan zindik. Semoga Allah melindungi kita dan umat Islam dari aliran ini. Berkata Al-Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa' bi Ta'rifi Huquqil Mustafa dari Abdullah ibnu Mughaffal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah mengenai sahabat-sahabatku. Janganlah kamu menjadikan mereka sebagai sasaran caci maki sesudah aku tiada. Barang siapa mencintai mereka, maka semata-mata karena mencintaiku. Dan barang siapa membenci mereka, maka berarti semata-mata karena membenciku. Dan barang siapa menyakiti mereka, berarti dia telah menyakiti aku. Dan barang siapa menyakiti aku, berarti dia telah menyakiti Allah. Dan barang siapa telah menyakiti Allah, dikhawatirkan Allah akan menghukumnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi juz 7 halaman 696, hadis nomor 3762. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu mencela para sahabatku, maka siapa yang mencela mereka, atasnya laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Allah Ta'ala tidak akan menerima amal darinya pada hari kiamat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Hadis riwayat Abu Nuaim, At-Tabrani, dan Al-Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu mencaci para sahabatku, sebab di akhir zaman nanti akan datang suatu kaum yang mencela para sahabatku. Maka jangan kamu menyolati atas mereka dan sholat bersama mereka. Jangan kamu menikahkan mereka dan jangan duduk-duduk bersama mereka. Jika sakit, jangan kamu jenguk mereka. Nabi SAW telah kabarkan bahwa mencela dan menyakiti mereka adalah juga menyakiti Nabi. Sedangkan menyakiti Nabi haram hukumnya. Rasul SAW bersabda, jangan kamu sakiti aku dalam perkara sahabatku. Dan siapa yang menyakiti mereka,
berarti menyakiti aku. Beliau bersabda, jangan kamu menyakiti aku dengan cara menyakiti Fatimah, sebab Fatimah adalah darah dagingku. Apa saja yang menyakitinya, berarti telah menyakiti aku. Demikian, hal ini dijelaskan oleh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah halaman 9 sampai 10. Pernyataan kedua, walaisa madhhabun fi hadhil azminati al-mutaakhirati bihadhihi sifati illa al-madhahib al-arba'ata. Allahumma illa madhhab al-imamiyyati waz-zaidiyati wa hum ahlul bid'ati la yajuzul i'timadu ala aqawilihim. Yang artinya, bukanlah yang disebut madhab pada masa-masa sekarang ini dengan sifat yang demikian itu, kecuali mazahibul arba'ah, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Selain daripada itu, seperti madhab Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah, mereka adalah ahlul bid'ah yang tidak boleh berpegang kepada pandangan-pandangan mereka. Demikian, hal ini dijelaskan oleh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dalam kitabnya Risalah fi Ta'aqqudil Akhdhi bil Madzahibul Arba'ah halaman 29. Pernyataan ketiga, amma ahlu sunnati fahum ahlut tafsiri wal hadithi wal fiqhi fa innahum al muhtaduna al mutamassikuna bisunnatin nabi wal khulafai ba'dahu ar-rasyidina wa humut ta'ifatu an-najiyatu qalu wa qad ijtama'at al-yawma fi madhahib arba'atin al-hanafiyyuna wasyafi'iyyuna wal malikiyyuna wal hanbaliyuna wa man kana kharijan an hadhil arba'ati fi hadha zamani fahuwa minal mubtadi'ah. Yang artinya, adapun ahlu sunnah, mereka adalah para ahli tafsir, hadis dan fikih. Sungguh, merekalah yang mendapat petunjuk dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah yang rasyid setelah beliau. Mereka adalah kelompok yang selamat, Ta'ifah An-Najiyah. Para ulama berkata, pada saat ini kelompok yang selamat itu terhimpun dalam madhab yang empat, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Maka siapa saja yang keluar atau di luar empat madhab itu adalah ahlul bid'ah di masa ini. Demikian, hal ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dalam kitabnya Ziyadatut Ta'liqat halaman 24 sampai 25. Pernyataan keempat, wasda' bima tu'maru litan qami'a al-bid'u an ahlil madari wal hajari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dhaharatil fitanu awil bid'u wa subba ashabi fal yudhhiril alimu ilmahu faman lam yaf'al dzalika fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Artinya, sampaikan secara terang-terangan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, agar bid'ah-bid'ah terberantas dari semua orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila fitnah-fitnah dan bid'ah-bid'ah muncul dan sahabat-sahabatku dicaci maki, maka hendaklah orang-orang alim menampilkan ilmunya. Barang siapa tidak berbuat begitu, maka dia akan terkena laknat Allah, laknat malaikat, dan semua orang. Demikian hal ini dijelaskan dalam Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Paparan dari Hadratus Syekh di atas memberikan kesimpulan bahwa Syiah adalah aliran sesat
dan menyesatkan, serta bukan termasuk bagian dari ahlu sunnah wal jamaah. Pernyataan tersebut bertentangan dengan pernyataan Said Agil Sirot sebelumnya, yang menegaskan bahwa keberadaan Syiah harus disyukuri, bukan diberantas, dan bahwa Syiah bukan aliran sesat, serta bahkan termasuk ahlu sunnah, tanpa ada perbedaan, kecuali dalam masalah furu'iyah saja. Dengan melihat adanya perbedaan yang saling bertolak belakang dan ekstrim antara pernyataan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari selaku pendiri NU yang menolak terhadap ajaran Syiah dan menganggapnya sebagai salah satu aliran sesat, dengan pernyataan Said Agil Sirot yang mengajak mensyukuri keberadaan Syiah, serta menganggap Syiah sebagai bagian dari ahlu sunnah yang ditulisnya dalam buku terbitan resmi LTN PBNU. Yang ditulisnya dalam buku terbitan resmi LTN PBNU. Vonis apakah kiranya yang layak disematkan kepada Said Agil Sirot? Apakah dengan sepak terjang dan sikap Said Agil Sirot di atas, Said Agil Sirot berarti telah melakukan perbaikan atau islah kepada NU? Atau justru melakukan perusakan atau isfat? Apakah dengan demikian Said Agil Sirot telah benar-benar menjaga amanah sebagai pimpinan NU? Atau justru telah berkhianat kepada para ulama pendiri NU dan warga Nahdliyin yang memberinya kepercayaan? Apakah Said Agil Sirot berarti telah memberikan pemantapan kepada warga Nahdliyin terkait dengan ajaran ahlu sunnah wal jamaah yang diperjuangkan oleh NU? Atau justru melakukan pendangkalan dan penyimpangan? Apakah dengan sikap tersebut Said Agil Sirot telah melakukan penguatan terhadap NU sebagai organisasi benteng ahlu sunnah? Atau justru melakukan pembusukan dari dalam? Saya kira para pembaca dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dengan hati nurani yang bersih. Lagi-lagi, pengkhianatan Said Agil Sirot kepada NU terbongkar dari pendapatnya sendiri yang tertuang dalam bukunya. NU yang pada hakikatnya sebuah ormas keagamaan yang berbasiskan akidah ahlu sunnah wal jamaah yang menentang semua aliran sesat, tidak terkecuali Syiah. Justru bagi Said Agil Sirot, Syiah adalah bagian dari ahlu sunnah wal jamaah. Di samping itu, Said Agil Sirot melakukan su'ul adab kepada Mbah Hashim yang notabene adalah pendiri NU dengan melawan pandangan Mbah Hashim Asy'ari yang mengatakan bahwa Syiah adalah aliran sesat dan menyesatkan. Ini adalah puncak dari su'ul adab. Maka sangat tidak pantas jika Said Agil Sirot itu berada di dalam jajaran NU, apalagi berada di puncak tampuk kepemimpinan NU. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin.